Streaming short series RCTI Plus gratis. Kapun kap sawadee. Dan itu aja ya. Suaranya sulit. Kenapa sakit? Masih sakit. Ininya ternyata kalau gerak. Tapi gak apa-apa. Kalau di MD tuh pasti apapun rasanya, begitu di panggung, karena ada tanggung jawab sama Tuan Takur, langsung semangat. Ya cuma ini karena memang kemarin rusuknya kan baru diambil tuh karena aku habis rinoplasti. Ya memang udah dikasih tahu sih nggak boleh terlalu heboh bergeraknya. Panggilan tugas cuma ya sudah harus berada lagi di panggungnya Tuan Takur. Jadi ya udah hari ini bismillah. Tapi ngejaganya gimana kalian? Soalnya katanya masih sakit. Kadang-kadang aja kalau misalnya di gerakan-gerakan tertentu gitu. Tapi kalau misalnya kayak berkegiatan normal kayak maksudnya jalan, naik turun tangga, terus kayak ya bersih-bersih rumah yang biasa, bersih-bersih beresin tempat tidur apa gitu sih aman sih. Cuma memang kan kita nggak boleh olahraga berat tuh 10 hari sampai 20 hari setelah surgery. Dan ini aku per hari ini berarti hari ke-14, hari ke-12. Iya 2 minggu lalu lah ya kira-kira gitu. Tapi aman semuanya jadi lebih indah juga loh. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya usaha namanya juga usaha ya gitu. Kemarin emang udah lama banget sebetulnya diniatin, kepengen ke sana, kepengen ke Bangkok untuk rinoplasti. Emang udah lama banget kepinginnya dan akhirnya udah sempet ngobrol juga sebenarnya sama almarhumah sebelum mamah nggak ada. Dan akhirnya baru kesampaiannya baru kemarin ini gitu. Nah, mungkin sih alasannya kan sampai udah lama juga. Iya sebenarnya kalau alasan sih udah yang paling gampang itu adalah karena memang sampai sekarang pekerjaanku ini masih di dunia entertainment ya, di entertainment, usia juga udah 46 jalan 47 nih gitu. Dan bersyukur sekali di usia yang segini aku masih dipercaya gitu untuk ada di MNC gitu ya, di acara-acaranya MNC gitu, masih dipercaya untuk bisa hadir di event off air gitu. Tapi kan sebagai orang yang udah lama berkecimpung di dunia entertainment dan mamah juga dulu beliau juga adalah orang yang berada di dunia entertainment, tahu bahwa untuk bisa survive di dunia entertainment di usia yang sekarang itu nggak mudah. Ya banyak lah yang harus dikompensasikan, banyak yang harus dikerjakan, banyak PR yang harus aku lakukan yang mungkin tidak itu apply kepada aku karena aku udah usia segini. Mungkin kalau yang masih usia 20 tahun ya pasti lebih santai, lebih sedikit PR-nya gitu ya. Tapi karena memang ini masih menjadi penghasilan utama aku masih dari sini, dari dunia panggung, memang aku berani-beraniin. Takut, kalau ditanya takutnya takut sekali gitu. Aku ketakutan banget gitu. Tapi memang harus dilakukan karena merasa bahwa ini adalah bagian dari investasi dan modal bekerja yang harus aku lakukan gitu. Jadi pada saat aku kesana pun aku bilang sama Dokter Kosit yang membantu aku kemarin, aku bilang kepada beliau bahwa saya ingin hidung saya ini bisa terlihat serasi dengan wajah saya, dengan makeup saya, dengan bentuk mata, tulang pipi dan segala macam. Bukan hanya pada saat dilihat langsung, tapi utamanya adalah pada saat di kamera. Aku bilang karena pekerjaan saya di situ, aku bilang gitu. Di situ tempat saya cari nafkah, di situ tempat saya bekerja, karir saya yang sudah saya pupuk selama puluhan tahun berada di situ. Aku bilang gitu sehingga saya beranikan diri gitu ya, datang ke sana dengan biaya yang tidak murah juga gitu. Yang saya juga niatin dan kumpulin. Itu karena saya berharap dari sini istilahnya gini, orang mau buka warung beli modalnya tuh beli sembakonya. Aku yang bekerja di sini modalnya salah satunya adalah selain merawat kecantikan, treatment ke dokter kecantikan, olahraga, jaga makan, mengasah skill itu sudah pasti. Di sisi yang lain juga adalah ya begini ya mungkin memang di saat-saat tertentu mau nggak mau tidak mau nggak mau tidak dipungkiri bahwa
Walaupun orang bilang, oh dunia entertainment itu yang penting talenta, yang penting skill itu. Betul, betul, betul. Tapi suka atau tidak suka, yang namanya penampilan itu selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Malam ini kembali lagi ke panggung DMD setelah Betul. berapa lama nih, bagaimana? Iya, mau hampir 2 minggu udah kangen banget. Jadi hari ini udah nggak sabar banget, pengen hadir lagi di panggung DMD, pengen happy bareng-bareng karena selalu di sini bukan cuma pemirsa di rumah yang kita pengen bikin happy, tapi sejujurnya kita pun di sini merasa selalu bahagia. Dan yang membuat spesial selalu pada saat di panggung DMD ini adalah panggung ini bukan hanya bisa memberikan kebahagiaan, tapi di saat yang sama peserta-peserta yang hadir itu hadir dengan segala berjuta permasalahan hidup ya. Mereka adalah orang-orang yang berjuang dan hadir di sini dengan segala macam kebutuhan, dan kita berharap semoga Tuan Takur bisa membantu menyelesaikan permasalahan mereka gitu. Ada Ya. goyangan malam ini khusus spesial dari Denada mungkin apa? Em, Namanya kah? Malam ini tidak ada goyangan spesial, tapi yang pasti nanti kita akan ajakin untuk semua yang ada di sini kita goyang mendengar gendang dangdut ya. Gini ya. Jadi sambil kita dengar gendang dangdutnya sambil kita goyang gitu. Kemarin Mas Genangnya di kecantol Happy Asmara nih, bagaimana? Iya, kalau akan gendang nggak apa-apa. Yang penting Mas Gantengnya punyanya Miss Denada. Itu Iya. juga dicidekin Happy Asmara semenjak nggak ada Kadena, bagaimana? Enggak. Happy itu memang dia orangnya kayak begitu. Tapi yang perlu ditatar tuh bukan happy-nya. Yang perlu ditatar itu Mas Gantengnya. Karena dia kadang-kadang suka kayak orang kebanyakan kopi ya, terlalu aktif. Jadi nanti coba kita lihat. Dia masih kayak begitu-begitu lagi. Lihat aja nanti. Ini mau ditatar nih berarti. Mau ditatar nanti kita lihat dia berkelakuan baik nggak malam ini gitu. Laporan nggak sih dari netizen? Banyak laporan, selalu banyak banget laporan aku setiap kali live DMD dan gak ada aku tuh selalu netizen lapor, Kak Miss Denada itu Mas Gantengnya ini segala macam, ngegodain siapapun pasti nyampe ke kupingnya Miss Denada. Ini Miss Denada cepunya banyak dan yang nontonin banyak, yang melaporkan banyak, yang sayang sama Miss Denada banyak. Jadinya Mas Ganteng jangan macem-macem. Jangan kamu pikir mentang-mentang aku 2 minggu kemarin gak ada di panggung DMD, aku gak tahu kelakuan kamu apa aja. Aku tahu dari pemirsa MNC TV. Jadi kamu jangan macem-macem.